Hai, selamat pagi siswa-siswi baru kelas 7 SMP Santa Lucia Bekasi dan juga turut menyapa orang tua siswa-siswi kami yang membimbing anak-anak kita mengikuti kegiatan MPLS ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Niko Sandro Martinus Yombing. Saya mengajar mata pelajaran informatika kelas 7, 8, dan kelas 9. Dan saya Ibu Mian, mengampu bidang studi matematika kelas 7. Kami di sini mewakili koordinator MPLS tahun ajaran 2020-2021. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan, kebaikan, dan sukacita yang boleh kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS ini. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi baru yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yang merupakan salah satu kegiatan tahunan yang memiliki tujuan: pertama, mengenali potensi diri siswa baru. Kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif bagi siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Kelima, menumbuhkan perilaku positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, mewujudkan siswa-siswi yang memiliki integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa. Kegiatan MPLS ini akan berlangsung dari tanggal 13 Juli sampai 15 Juli 2020 secara daring melalui YouTube channel SMP Santa Lucia Bekasi. Kami mewakili koordinator kegiatan MPLS untuk tahun ajaran 2020-2021 mengucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS bagi anak-anak sekalian. Harap mengikuti kegiatan ini dengan baik dan benar serta dengan bimbingan orang tua. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Santa Lucia Bekasi. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sehat. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai pada hari ini kita diberi kesehatan dan nafas kehidupan. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Santa Lucia kepada anak kami calon kelas 7. Terima kasih kepada orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk kami bina, kami didik, kami ajari di SMP Santa Lucia. Dalam situasi COVID-19, kita akan tetap memulai belajar untuk tahun pelajaran 2020-2021. Maka sebelum tahun ajaran dimulai, anak-anak kami kelas 7 akan pertama sekali mengikuti tahap pengenalan lingkungan sekolah yang disebut dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga lewat pengenalan lingkungan sekolah, anak-anak kami nanti semakin bersemangat, tertarik untuk belajar di SMP Santa Lucia. Maka dengan ini saya dengan resmi membuka MPLS ini untuk tahun pelajaran
2020-2021. Selamat mengikuti kepada anak kami kelas 7. Halo, selamat siang anak-anakku semua. Selamat bergabung di SMP Santa Lucia yang kita cintai. Saya Missy Sayu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai prestasi dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah meraih selama 2 tahun terakhir. Salah satunya ini adalah lomba storytelling competition. Saya harap nanti setelah kalian bergabung bisa berprestasi seperti mereka. Be the best. Thank you.
Ibu akan menampilkan beberapa hasil karya yang telah dibuat oleh siswa-siswi SMP Santa Lucia. Nah, seperti yang kalian lihat, yang Ibu pegang saat ini merupakan hasil karya dari siswa-siswi, di mana hasil karya ini dibuat dari bahan plastik. Jadi plastik-plastik yang digunakan sebagai pembungkus makanan dibuat sedemikian rupa dengan pola tertentu sehingga terbentuk seperti rangkaian bunga seperti yang kalian bisa lihat. Cantik-cantik kan? Nah, selain bentuk yang Ibu pegang ini juga merupakan bahan yang digunakan dari bahan plastik. Ya, jadi dengan sedikit kreativitas anak-anak bisa membuat hasil karya yang memiliki nilai jual pastinya. Kemudian kalau yang berikutnya ini juga sama, tetapi dengan pola jenis bunga yang lebih sedikit dibandingkan yang tadi. Nah, kalau ini juga merupakan hasil karya dari siswa-siswi SMP Santa Lucia, ya. Jadi bisa kalian lihat dari bentuknya menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali didapatkan di sekitar kita. Dibuat sedemikian rupa sehingga terbentuklah rangkaian bunga seperti ini. Nah, cantik kan? Ini bisa digunakan di meja tamu atau di sudut-sudut di rumah kalian kalau kalian nanti bisa mencobanya. Nah, yang lain seperti kita lihat, ini ada beberapa tampilannya yang dibuat dari kakak-kakak alumni SMP Santa Lucia yang sebelumnya. Cantik-cantik ya, bagus-bagus semuanya. Yang pasti ini biasanya dikerjakan dengan kelompok. Ada juga yang memang tugasnya dibentuk dengan pribadi. Oke. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Semoga kita tetap keadaan sehat. Para peserta pengenalan lingkungan sekolah, selama pembelajaran jarak jauh, perlu kami sampaikan peraturan selama pembelajaran jarak jauh. 1. Pembelajaran jarak jauh dimulai pukul 07.15 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 11:15. Nanti jadwal akan menyusul dikirim melalui agenda sekolah. Kedua, setiap proses pembelajaran jarak jauh, peserta didik wajib menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal hari pemakaian seragam. Ini juga nanti jadwalnya akan dikirim melalui agenda sekolah. Ketiga, peserta didik wajib login melalui agenda sekolah sebagai bukti absensi kehadiran. Absensi dimulai pukul 07.15 waktu Indonesia Barat setiap hari. 4. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini merupakan bagian penilaian sikap. Kelima, wajib melampirkan foto diri dengan menunjukkan hasil pekerjaan sesuai dengan pembelajaran saat itu dan dikirim ke guru mata pelajaran. Ini berhubungan dengan penilaian pengetahuan. Keenam, peserta didik yang tidak mengikuti proses pembelajaran jarak jauh wajib memberitahukan ke wali kelas sebelum proses pembelajaran dimulai. Apabila tidak memberitahukan, maka akan dianggap tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh atau kata lain dianggap absen. Ketujuh, peserta didik dilarang melakukan hal-hal makan, minum, tidur-tiduran, meninggalkan pembelajaran,
saat tatap muka berlangsung. Ini berhubungan nantinya dengan penilaian perilaku. Kedelapan, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik wajib menghidupkan video. Tidak boleh diganti picture atau gambarnya. Maksudnya tetap video yang akan diberikan oleh guru bidang studi. Kesembilan, peserta didik tidak boleh terlambat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau sudah ada jadwal nanti jam pukul berapa dimulai pembelajaran bidang studi, kami harapkan anak-anak kami sudah siap. Jadi nanti akan diberikan jadwal melalui agenda sekolah. 10. Selama proses pembelajaran jarak jauh, peserta tidak diharapkan berperilaku yang baik. Kami ulangi, selama proses pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan berperilaku baik sesuai etika moral yang berlaku. Misalnya tutur kata, penampilan, sikap. Kadang-kadang kan dia tanpa sadar adiknya, "Bang, apa lo?" Seperti itu. Jadi tetap di situ ada nanti penilaian sikap. Diharapkan sesuai pembelajaran seperti sekolah, walaupun kamu nanti belajarnya di rumah. Berikutnya, peserta didik wajib menyampaikan kendala-kendala yang ditemui selama pembelajaran jarak jauh kepada guru mata pelajaran maupun wali kelas. Maksudnya nanti kalau anak-anak kami kesulitan di dalam pembelajaran jarak jauh, boleh dihubungi guru bidang studinya maupun wali kelasnya. Nanti akan disiapkan nomor handphone guru bidang studinya, akan dikirim melalui agenda sekolah juga. Berikutnya, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik akan mempengaruhi nilai pengetahuan atau nilai sikap. Ini perlu kita tanamkan. Jadi, kalau sudah mulai PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dari awal sampai terakhir di situ ada penilaian. Jadi mohon nanti anak kami itu diikuti. Berikutnya, pengawasan tata tertib terhadap peserta didik diawasi oleh guru. Maksudnya, walaupun pembelajaran jarak jauh, kami belajar di rumah, tetap kami pantau dari sekolah. Jadi nanti waktu pembelajaran jarak jauh, misalnya dengan media Zoom, jadi gurunya pasti melihat masing-masing anak itu. Jadi tetap kita pantau. Berikutnya, pembinaan terhadap siswa yang telah melakukan pelanggaran akan ditangani oleh guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK atau bimbingan konseling, dan orang tua peserta didik. Maksudnya tadi sudah Bapak sebutkan semua peraturan, tetapi ada anak kami melanggar. Jadi nanti itu akan berurusan dengan guru mata pelajarannya. Misalnya pada saat belajar PJJ bidang studi matematika, dari pembelajaran itu gurunya melihat sikap anaknya pada tayangan itu kurang, nanti itu tanggung jawab oleh guru mata pelajaran, wali kelasnya, dan guru BK-nya.
dan bekerja sama dengan orang tua. Demikian peraturan selama pembelajaran jarak jauh. Kami berharap semuanya, mohon anak-anak kami peserta pengenalan lingkungan sekolah mengikutinya supaya anak-anak kami semuanya dapat belajar dengan baik. Demikian yang boleh kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak sekalian, peserta didik SMP Santa Lucia tahun 2020 tahun 2021. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira. Situasi seperti ini, situasi yang berbeda di tahun ini dan selama ini yang paling berbeda adalah kalian. Ini adalah pengalaman baru untuk kalian. Saya Ignatius Kirwanudito, salah satu guru di SMP Santa Lucia yang mengampu pelajaran PPKN. Hari ini kami akan memberikan materi, yaitu materi yang berkaitan dengan wawasan biata mandiri. Sebagai seorang siswa, kita akan tahu apa sih yang namanya sebuah wawasan. Wawasan kalau dari kata harafiahnya adalah sebuah pandangan, penglihatan, tinjauan atau indrawi kita. Nah, kata wiata memiliki arti yaitu pengajaran atau pendidikan. Keduanya ini kalau kita gabungkan itu menjadi sebuah kata, yaitu cara pandang kalangan pendidik pada umumnya dan perangkat warga sekolah khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di masyarakat. Jadi kita semua di sini diharapkan memiliki tugas, yaitu mengemban pendidikan di sekolah. Bagaimana tugas ini dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan adanya peran dari semua yang ada di sekolah. Peran dari siswa, peran dari bapak ibu guru, peran semua yang ada di lingkungan sekolah. Dan juga apa sih maknanya? Kita perlu belajar tentang wawasan wiata mandala itu digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk pandangan kita, agar kita baik demi keberhasilan pendidikan. Diperlukan pandangan atau tinjauan mengenai sekolah atau lembaga pendidikan. Setiap warga sekolah wajib menjamin dan menyelenggarakan seluruh proses pendidikan di sekolahnya. Artinya di sini menjamin itu agar supaya pelaksanaannya tercapai. Tercapai apa? Nilaimu bagus, selanjutnya sikapmu juga baik dan juga membentuk karakteristik sebuah siswa di SMP Santa Lucia. Sekolah merupakan wiata mandala, sehingga tidak boleh digunakan atau menyelenggarakan pendidikan yang menyimpang atau bertentangan dengan tujuan pendidikan. Kembali lagi bahwa kita bersekolah tujuannya untuk membentuk pribadi kita. Kita ingat bahwa Bapak Jokowi pernah menerapkan yaitu namanya 4.0. Persiapan pendidikan kita untuk menjelang era industri 4.0. Di mana ini semua kita harus siap mulai dari sekarang. Bukan hanya belajar teknologi saja, tapi bagaimana kita bisa menguasai, bagaimana kita bisa membuat sebuah teknologi ke depannya. Kalian adalah anak-anak milenial, anak-anak yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Maka sisi lain dunia pendidikan pun juga akan berbeda, yaitu salah satunya adalah membentuk dan supaya kalian memiliki rasa ingin tahu, mencari. Berikutnya diharapkan semuanya aktif. Artinya bahwa siswa juga aktif dalam proses pembelajaran dengan cara apa? Persiapan belajar secara aktif, berperan proses saat pembelajaran dan mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Walaupun situasinya seperti ini, kami harapkan semuanya aktif, yaitu dengan apa? Dengan proses pembelajaran jarak jauh. Walaupun kalian seperti ini, situasinya kalian tentunya sudah mengenal SMP Santa Lucia seperti apa. Saya harapkan bahwa kalian memiliki pandangan yang baik, pandangan yang mendukung kegiatan sekolah-sekolah kita yang ada di SMP Santa Lucia. Ikuti semua proses pembelajaran yang ada, karena itu adalah bagian dari tujuan pendidikan. Walaupun kita laksanakan dengan PJJ atau pendidikan jarak jauh. Tetap semangat, tetap belajar, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.
Anak-anak yang tercinta, yang saya cintai, saya akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Bayu Senja. Kenapa saya ambil judul lagu ini seperti itu? Karena ini bagaikan satu biduk atau perahu atau kapal yang sedang berlayar di lautan dan dia mengalami gelombang-gelombang yang tinggi, tapi dia yakin bahwa dia akan sampai ke pelabuhan. Demikian juga pada situasi kita saat ini, situasi COVID membuat semua rencana kita seperti tidak tercapai. Tapi yakin bahwa kita akan tetap bisa berlabuh, bisa mendayung, bisa berjalan, bisa belajar dengan baik. Ini yang mau dinyatakan, diungkapkan oleh lagu yang mau saya nyanyikan. Ini lagunya.
Siap, gerak. Permat, gerak. Tegak, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti. Gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Angkat tegak maju. Jalan. Henti. Selamat siang anak-anak terkasih. Yang pertama-tama kita semoga dalam keadaan sehat, khususnya anak-anak kami calon siswa SMP Santa Lucia. Di tengah merebaknya virus corona, pandemi COVID-19, kita harus bisa menjaga diri kita dari virus tersebut dengan cara menjaga kesehatan sendiri. Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan apabila kita telah memegang benda-benda apa saja, karena virus itu bisa menempel di mana saja. Nah, yang pertama yang kita lakukan setelah kita keluar dari rumah, khususnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini, harus di air yang mengalir, karena kalau air itu tidak mengalir, barangkali nanti virus yang menempel di tangan kita akan tetap ada di tempat cuci tangan itu apabila dia tidak mengalir. Maka yang pertama kita basahi dulu tangan kita, baru kita ambil hand sanitizer seperti ini, baru kita cuci tangan kita seperti ini, telapak tangan, kemudian bisa kita balik lagi, kita balik atas bawah seperti ini dengan bersih supaya virusnya semuanya keluar dari tangan kita. Baru kita jalankan lagi airnya, kita cuci lagi, air mengalir seperti ini sampai bersih. Jadi jangan sampai ada bekas-bekas dari hand sanitizer itu menempel di tangan kita. Kalau sudah bersih, boleh kita tutup kembali keran, lalu kita bersihkan dengan tisu kalau ada tisu. Kalau tidak ada tisu, kain lap yang sudah disediakan, kain lap yang sudah dibersihkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjaga kesehatan kita supaya virus itu. Nah, sesudah itu, sesudah cuci tangan sudah, masker sudah, lalu kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemanapun kita pergi, kita harus menjaga jarak minimal 1,5 meter. Itu sudah merupakan jarak aman supaya nanti kita tidak terpapar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu siapa yang terpapar. Jadi karena itu kita harus selalu menjaga jarak kita dengan orang-orang dimanapun kita berada. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan kepada anak-anak kami. Semoga kalian semua sehat sehingga nanti masuk di SMP Santa Lucia semuanya terbebas dari virus corona. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesehatan kita bersama. Tetap di rumah. Selamat siang dan terima kasih. Selamat pagi seluruh anak kami kelas 7 serta MPLS pada tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini Pak Marbun akan mengutarakan sedikit tentang bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa new normal pada saat ini. Anak-anak terkasih, tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap virus corona yang sedang merajalela saat ini. Oleh karena itu, kita terutama adik-adik kami harus menjaga kesehatan. Dalam menjaga kesehatan ini perlu kita pertama berolahraga. Berolahraga di rumah yang seperti senam atau jogging di sekitar kompleks. Namun kalau jogging di sekitar kompleks, kita atau kalian semuanya diharapkan menggunakan masker. Dan setelah beraktivitas di luar,
anak didik kami semua diharapkan segera mengganti baju atau memasukkan bajunya ke mesin cuci dan segera membersihkan diri. Demikian juga setiap aktivitas yang kalian lakukan dari luar harus segera kalian sesampai di rumah segera mandi dan bajunya disimpan atau dimasukkan ke mesin cuci. Juga jika orang tua kalian pulang kerja, anak didik kami jangan segera atau bersentuhan langsung dengan orang tua. Biarkan dulu orang tuanya membersihkan diri dan baju orang tuanya dimasukkan ke mesin cuci sehingga kalian bisa agak dekat dengan orang tua. Itu pun harus tetap dijaga jarak dengan orang tua. Yang kedua, kesehatan itu juga sangat berhubungan dengan makanan. Selama masa new normal ini, Pak Guru harapkan kalian itu tetap mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Walaupun tidak harus yang mahal-mahal, bisa kalian mengkonsumsi misalnya protein nabati seperti tahu tempe. Tidak harus mengkonsumsi yang mahal-mahal seperti daging. Jadi makanan yang kalian konsumsi itu sangat berhubungan dengan kesehatan dan imunitas daya tahan tubuh kalian. Semakin kuat daya tubuh tahan kalian, maka virus ini akan mudah-mudahan bisa ditangkal oleh daya tahan tubuh kalian sendiri. Dengan demikian kami harapkan anak didik kami sehat selama masa new normal ini. Kemudian selama kalian menggunakan handphone, juga kalau handphonenya ini sudah misalnya kalian bawa keluar, perlu juga kalian membersihkannya dengan tisu yang mengandung alkohol, kemudian dibersihkan lagi dengan tisu kering, sehingga seandainya ada virus yang menempel di HP kalian bisa dibersihkan dengan adanya alkohol tersebut. Demikian juga Pak Marun menganjurkan agar kalian itu setiap setengah jam minum air hangat. Ini tujuannya agar kerongkongan kalian tetap basah, sehingga seandainya ada virus corona masuk ke kerongkongan kalian, itu bisa dengan adanya air yang ada di kerongkongan itu mengakibatkan virus itu bisa masuk ke dalam perut. Kalau masuk ke dalam perut, tidak masuk ke paru-paru, menurut dokter itu tidak membahayakan. Yang membahayakan jika virus corona ini masuk dan berkembang di paru-paru. Oleh karena itu, Pak Guru harapkan anak didik kami semua rajin-rajin minum air hangat kalau bisa setiap setengah jam. Demikian juga kalau kalian pergi keluar dan makan di luar, tetap harus menjaga kesehatan. Lebih bagus kalau beli makanan di luar, dibeli di luar tetapi dikonsumsi di rumah. Itu lebih higienis dan lebih sehat. Di samping itu, ya Pak Guru mengharapkan bukan hanya virus corona yang perlu kita jaga dalam kesehatan ini. Virus-virus yang lain seperti demam berdarah juga perlu kita hindari. Maka kami harapkan anak didik kami selama masa new normal ini, jika belajar di rumah, diusahakan di tempat belajarnya bersih atau jauh dari nyamuk-nyamuk demam berdarah. Diusahakan rumahnya itu sehat atau tidak banyak nyamuk-nyamuk. Oleh karena itu di sekitar rumah juga Pak Marun harapkan itu dibersihkan lingkungan rumah sehingga sarang-sarang nyamuk tidak ada di sekitar rumah. Maka diharapkan wabah yang demam berdarah yang lagi melanda beberapa bulan ini tidak sampai mengganggu kesehatan dari anak didik kami semua. Kemudian untuk kesehatan mata, karena kita akan belajar PJJ, maka Pak Guru anjurkan agar menjaga jarak dalam menggunakan HP ini. Usahakan jaga bacanya paling dekat 30 cm. Itu juga usahakan kalau kita lama menggunakan HP atau laptop, usahakan mata itu agak lebih sering berkedip-kedip, itu untuk menjaga kesehatan mata kita, sehingga
selama kita belajar jarak jauh, Pak Guru harapkan kesehatan mata dari anak didik kami juga terjaga. Mungkin itu yang bisa Pak Marhum utarakan dalam kesehatan untuk anak didik kami selama masa new normal ini. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, khususnya siswa SMP Santa Lucia yang masih baru masuk di tahun ajaran 2020 dan 2021. Pada kesempatan ini, kita akan mendapatkan materi tentang bakat dan potensi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menggali bakat dan potensi yang kita miliki supaya kelak kita menjadi orang yang berhasil. Perlu saya sampaikan, yang pertama adalah kita mengenali bakat yang ada di dalam diri kita. Siapa sebenarnya saya? Maka kenalilah diri Anda sendiri. Saya ini adalah orang yang mau berhasil. Nah, pasti kita punya tujuan yang bagus. Yang kedua adalah ya pasti dalam diri kita punya kelebihan dan kelemahan. Apa sih kelebihan saya dibanding dengan teman-teman saya? Dan juga pasti punya kekurangan. Nah, ketika kita sadar bahwa kita punya kelebihan, nah apa yang harus kita lakukan dari dalam diri kita? Nah, itu perlu kita tahu bahwa saya punya kelebihan. Dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita punya kelebihan, kita tentunya mengasah dan mengasah, berlatih dan berlatih. Nah, baru ketika kita dalam proses mengasah bakat, pasti ada masukan-masukan, kritik, saran dari sekeliling kita, dari teman, sahabat, ataupun dari orang yang tidak kita kenal. Nah, ketika itu, apa yang perlu kita bangun? Kritik dan saran yang negatif perlu kita tanggap secara positif agar kita mau berkembang untuk ke depan. Dan yang keempat adalah ketika kita dalam mengembangkan bakat, kita tidak boleh bermalas-malas. Kita harus mencoba dan mencoba. Mari kita mencoba hal-hal yang baru. Yang perlu kita bangun adalah hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Mari kita coba untuk lakukan. Nah, itu hal yang keempat yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah pasti kita tidak luput dari kemalasan. Nah, bagaimana kita memupuk hati, memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri supaya kita berhasil. Nah, mari kita biasakan hal-hal baik, kita terapkan hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita. Nah, ini contoh dari Pak Marhum ini. Saya bisa sedikit bermain keyboard. Ini tidak seperti yang membalikkan telapak tangan. Belajar, dan berlatih. Nah, saya akan berikan sepotong lagu untuk kita. Bila nanti ku berikan cintaku padamu, apakah kau mampu menjaganya? Potong lagu untuk rapnya lain kali kita sambung. Nah, inilah berlatih dan berlatih. Mari kita coba. Semangat dan salam sehat. Terima kasih.
Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pembinaan mental agama di sekolah. Tapi sebelumnya, Suster akan memperkenalkan diri. Nama Suster Paskalina Manalu, KSFL. Nanti akan mengampu bidang mata pelajaran yaitu agama kelas 7 dan kelas 9. Baik, kita akan masuk pada materi kita, yaitu tadi pembinaan mental agama di sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media yang ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah yang semakin dewasa. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang terdapat dalam agama dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, tapi datangnya dari keyakinan beragama. Karena keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi dewasa dan bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang kita anut. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran agama mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah, apalagi jika metodologinya dalam pengajaran yang disampaikan sering cenderung ataupun responnya monoton, tidak berbau indoktrinasi. Jadi mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipraktekkan di sekolah. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurang kesenangan remaja terdapat dalam paket materi pelajaran agama di sekolah, terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara intens. Yang lebih sederhana lagi, pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, jalan-jalan ke mall, ngeceng, pacaran, dan hal-hal lain. Banyak juga anak remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti rajin ke gereja, rajin pergi ke masjid, dan tempat ibadah-ibadah lainnya. Ikut organisasi ekskul, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada
sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya, termasuk masalah materi, serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya, yang seluruhnya remaja itu dapat mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasakan dan memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai konferensi komitmen yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagaman intrinsik, sama pentingnya atau malah lebih penting dibandingkan nonton TV, jalan-jalan, hura-hura, dan lain sebagainya. Satu hal yang penting yang tidak boleh diabaikan oleh guru agama, yakni materi pembelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja, dan seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang disampaikan bukan demi kepentingan sekolah ataupun kurikulum, tapi kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya, pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung menolong atau satu arah, indoktriner, terkesan sangar karena hanya membicarakan halal dan haram, harus dihindari, untuk kemudian digantikan dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran diri dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut, sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi, intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Namun di atas semua itu, yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat keberagaman yang ideal di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama antar unsur-unsur tersebut mustahil akan tercipta generasi muda atau remaja yang berkualitas. Demikian materi kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak sekalian. Materi berikutnya yang akan disampaikan kepada kita berbicara tentang bahaya penggunaan narkoba. Baik, kita lanjut materi kita tentang bahaya penggunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahaya atau bahan zat adiktif. Jadi narkoba itu merupakan singkatan dari apa tadi? Narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif.
Tapi kata narkotika juga dipakai dalam istilah nafsa. Dalam istilah nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, itu yang biasa kita dengar di berita-berita atau di media sosial. Selanjutnya, apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari sintetis. Jadi zat ya. Narkotika, apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, lalu menghilangkan rasa nyeri atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berikutnya, apa itu psikotropika? Psikotropika itu zat atau obat baik alamiah atau sintetis. Zat atau obat yang alamiah, ya, sintetis. Jadi bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, ya, psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Artinya psikotropika berpengaruh pada mental dan perilaku anak. Jadi orang yang memakai obat ini akan kelihatan mentalnya, lalu kelihatan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu singkatnya. Lalu apa itu zat adiktif? Bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik. Jadi psikologis bisa tadi mental atau fisik badan kita. Misalnya itu bisa oleh alkohol, rokok, dan kafein. Jadi kalau orang minum alkohol atau merokok akan terpengaruh mentalnya dan tubuhnya. Nah, kita akan sampai pada faktor-faktor yang mendorong orang terjerumus kepada yang namanya penyalahgunaan narkoba. Ya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga orang dapat menggunakan narkotika atau narkoba? Pertama, pengendalian diri yang lemah dan cenderung mencari sensasi. Lemah pengendalian diri, lalu ingin mencari sensasi supaya dibilang orang dia hebat, supaya dibilang orang dia super, maka orang lebih melihat pada narkoba. Lalu kedua, kondisi kehidupan keluarga. Nah, jadi kalau kondisi kehidupan keluarga berantakan atau yang lain, pasti orang akan lari kepada penggunaan narkoba. Sudah akan terarah ke sana. Lalu temperamen sulit, ya, temperamennya sulit dikendalikan. Lalu mengalami gangguan perilaku, ya, gangguan perilaku itu misalnya tidak bisa mengkondisikan sifatnya, pembawaannya. Lalu kemudian suka menyendiri dan berontak, suka menyendiri. Kalau orang yang suka menyendiri itu sudah bisa kita lihat sifatnya itu. Lalu dia sering berontak, tidak mau terima perintah orang atau nasihat orang. Lalu kemudian prestasi sekolahnya rendah. Ciri-cirinya itu prestasinya akan semakin menurun, semakin lama semakin menurun. Lalu juga badannya akan semakin kurus.
Lalu kemudian tidak diterima kelompok ya. Kalau orang yang kena narkoba tentu tidak diterima kelompok kecuali kelompoknya sendiri ya. Lalu kemudian berteman dengan pemakai yang sama ya, pemakai narkoba ya, bergaul dengan orang-orang yang narkobaan. Pastilah ya, kalau sudah kita menggunakan narkoba, kita cari teman kita yang sama supaya kita mendapat sumber yang sama. Lalu bersikap baik terhadap mereka ya, bersikap baik kepada mereka yang kena narkoba atau pemakai narkoba. Lalu orang itu sudah pernah mengenal yang namanya narkoba di usia dini, baru lama-lama semakin tidak lagi mampu dilepaskan. Sampai di sini kita lihat jenis-jenis narkoba. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis narkoba. Marijuana atau ganja. Apa itu ganja? Merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman cannabis. Itu mengandung zat psikoaktif. Nah, psikoaktif yang bersifat halusinogen, ya, yang merubah persepsi pandangan dan pemikiran, mengakibatkan disorientasi ruang dan waktu. Jadi kehilangan disorientasi, bisa menghilangkan pemikiran kita, tidak sadarkan diri, itu maksudnya. Lalu merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Ini mudah dijangkau, bisa ditanam oleh masyarakat, jadi lebih banyak tersebar di seluruh dunia, lebih gampang didapat. Atau menyebabkan ketergantungan. Jadi jenis narkoba ini juga menyebabkan ketergantungan. Jadi orang yang sudah memakai, kalau tidak memakai akan merasa kehilangan dirinya, dianggap dia tidak ada lagi. Lalu telah digunakan sejak ribuan tahun untuk acara spiritual dan religius. Jadi dipakai itu untuk hal-hal tertentu, bukan disalahgunakan. Lalu merupakan jenis yang dilarang di banyak negara termasuk Indonesia. Jadi ganja itu merupakan narkoba yang dilarang beredar di Indonesia dan juga di beberapa negara. Lalu ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Ya, disalahgunakan, penggunaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu selain memberi dampak buruk pada fisik dan mental, kandungan THC juga merusak sistem kekebalan tubuh. Artinya orang akan lebih gampang sakit karena sudah merusak kekebalan tubuh. Nah, efek jangka pendek, apa akibat dari ganja itu? Pertama, efek jangka pendeknya distorsi sensor tubuh, akan panik, lalu gelisah, koordinasi tubuh memburuk, lalu waktu untuk reaksi rendah, lambat, reaksinya tidak tanggap. Setelah berakhirnya penggunaan merasa mengantuk atau depresi, mudah mengantuk, kayak mabuk itu ya, mudah mengantuk, depresi, lalu menaikkan detak jantung. Jadi orang yang ini akan lebih gampang kena serangan jantung karena jantungnya akan berdebar-debar. Lalu kemudian efek jangka panjang, apa efek jangka panjang yang diakibatkan dari penggunaan ganja? Yaitu mengurangi daya tahan tubuh, dia akan lebih banyak flu, batuk, dan lain-lain. Sistem imunitas, lalu kekacauan pertumbuhan, ya, badannya itu tidak tahu lagi kita gimana pertumbuhannya, mungkin misalkan krempeng, mukanya akan menjadi tidak lagi ada pipinya, kurus. Lalu meningkatnya pertumbuhan sel-sel abnormal tubuh, ya. Jadi itu tadi bahwa tubuh kita tidak lagi tumbuh seperti biasa.
mungkin akan ada kelambatan, pengecilan pada tubuh. Lalu pengurangan sel hormon pria, ya, kerusakan paru-paru dan otak yang bisa bersifat permanen. Nanti kalau sesering mungkin kita menggunakan ganja, orang akan bisa mungkin gila, geger otak yang paling pas. Lalu mengurangi kemampuan seks, ya. Lalu kualitas untuk belajar akan menjadi menurun. Tidak ada lagi minat belajar. Kalau orang sudah kena ganja, tak ada lagi minat belajar. Prestasi tadi akan menurun. Apatis, mengantuk, hilang motivasi. Ini cocok untuk kita. Kalau kita menggunakan ganja, maka motivasi pun akan hilang, harapan masa depan pun akan hilang. Itu yang biasa dialami oleh orang yang menggunakan ganja. Perubahan kepribadian dan mood, kadang-kadang moodnya hilang. Kita bercakapan pun dengan dia seperti kita tidak direspon. Kadang emosi, berubah-ubahlah kepribadiannya, tidak dapat kita pastikan. Lalu tidak mampu untuk memahami banyak hal secara jelas. Orang yang sudah kehilangan kesadaran, ya tentu tidak tahu lagi apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia kerjakan. Demikianlah penjelasan tentang bahaya penggunaan narkoba, ya. Untuk lebih jelas, kita juga dapat melihatnya di Google, di YouTube. Tapi yang jelas bahwa sekolah kita pemakaian narkoba tidak diizinkan. Orang yang menggunakan narkoba tidak boleh bergabung di SMP Santa Lucia. Baik, demikian penjelasan Bapak. Kurang lebihnya demikianlah yang dapat kita terangkan tentang penggunaan atau pencegahan bahaya penggunaan narkoba. Jadi anak-anak diminta untuk semakin memahami apa itu narkoba dan apa akibatnya ketika kita memakai. Demikian dari Bapak, saya ucapkan terima kasih.